ada apa saja diagram yang akan kita pelajari? Ya, ada diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan juga ada diagram lingkaran nih. Tetapi kali ini kita akan belajar 3 diagram dulu ya. Tadi diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan selanjutnya. Baik anak-anak, sekarang kita akan membaca diagram. Diagram yang pertama adalah diagram gambar. Nah, anak-anak di sini sudah terlihat. Di sini ada sebuah tabel. Tabel ini menunjukkan jumlah rumah di beberapa kompleks perumahan. Nah, di sebelah kiri ada nama kompleks perumahan ya. Ada perumahan Mawar, perumahan Bougainville, perumahan Cempaka, perumahan Gading, dan perumahan Soka. Di sebelah kanan akan ditampilkan gambar-gambar. Nah, yang ada di sini adalah gambar mengenai banyak rumah. Nah, lalu ada keterangannya anak-anak. Keterangan gambar satu rumah mewakili 10 rumah. Nah, sekarang mari kita baca diagram ini. Perumahan Mawar ditunjukkan dengan 4 gambar rumah. Itu artinya di perumahan Mawar ada 4 kali 10 rumah. Artinya di sini ada, ya benar, 40 rumah. Nah, anak-anak kalau ingin lebih mudah bisa anak-anak tuliskan angkanya ya. Nah, ini bisa digaris ya. Tadi perumahan Mawar ada 40 rumah. Perumahan Bougainville ya, kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 rumah. Nah, satu gambar rumah mewakili 10 rumah. Berarti perumahan Bougainville memiliki 5 kali 10 rumah. Berarti 50 rumah. Di perumahan Cempaka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gambar rumah. Berarti di perumahan Cempaka ada 7 kali 10 rumah. Berarti 70 rumah. Perumahan Gading ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gambar rumah. Berarti di sini ada 6 kali 10 rumah. Hasilnya 60 rumah. Perumahan Soka, ya, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambar rumah. Berarti di perumahan Soka ada 8 kali 10 rumah. Hasilnya adalah 80 rumah. Dari tabel ini anak-anak bisa membaca data ya. Perumahan yang jumlah rumahnya paling sedikit adalah kita lihat ya. Yang paling sedikit 40. Berarti perumahan yang jumlah rumahnya paling sedikit adalah perumahan Mawar. Ya, ini yang paling sedikit. Perumahan yang paling banyak rumahnya. Ayo kita lihat. Ya, ada ini 40, 50, 70, 60, 80. Oh, yang ini yang 80. Berarti yang jumlah rumahnya paling banyak adalah perumahan Soka. Ya. Yang paling banyak ya. Ini saya tambahkan paling ya. Paling. Berikutnya, jika kita mau membaca selisih. Oh, selisih rumah. Kita lihat ya, selisih rumah yang paling banyak dengan yang paling sedikit. Selisihnya berarti 80 ya, rumah paling banyak 80 dikurangi rumah yang paling sedikit. Hasilnya adalah 40 rumah ya. Ini dia anak-anak cara membaca diagram gambar. Nah, untuk yang kedua kita akan belajar tentang membaca diagram batang. Nah, di sini yang berada pada vertikal yang di sebelah kiri itu adalah banyak siswa, sedangkan yang di bawah, garis yang bawah ini garis horizontal menunjukkan nilai ulangan. Nah, di sini datanya adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 6. Ada berapa siswa? Nah, kita lihat ini. Di sini menunjukkan di garis 4. Berarti yang mendapatkan nilai 6 ada 4 siswa.
Yang mendapatkan nilai 7 ada berapa? Yang mendapatkan nilai 7. Nah, ini kalau kita garis sampai sini berada di antara 8 dan 6. Antara 8 dan 6 berarti menunjukkan berapa? Menunjukkan 7 siswa. Untuk yang mendapat nilai 8, kita lihat di sini. Nah, di sini menunjuk pada angka 10. Berarti banyak siswa yang mendapatkan nilai 8 adalah 10 siswa. Kemudian yang mendapat nilai 9 ada berapa? Nah, ini kalau kita lihat, kita garis sampai sebelah kiri ya, sampai banyak siswa. Nah, di sini menunjukkan antara 8 dan 10. Antara 8 dan 10 adalah 9. Berarti yang mendapat nilai 9 ada 9 siswa. Kemudian nilai 10 diperoleh berapa siswa? Kita lihat di sini. Nah, kalau ini kita perpanjang, maka ini akan menunjukkan antara 4 dan 6. Antara 4 dan 6 berarti di sini nilai 10 ada 5 siswa. Nah, kemudian nilai tertinggi diperoleh oleh berapa siswa? Nilai tertinggi di sini ada nilai 10. Nah, berarti nilai tertinggi, nah, nilai tertingginya adalah 5 siswa. Nah, ini ya nilai tertinggi. Kemudian nilai terendah. Nilai terendahnya diperoleh berapa siswa? Kita lihat. Diperoleh 4 siswa. Berarti nilai terendahnya ada 4 siswa. Kemudian jika ditanyakan selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah berarti berapa? Nilai tertingginya tadi 5, nilai terendahnya 4. 5 dikurangi 4. Berarti selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah adalah 1 siswa. Nah, anak-anak, kalau tadi kita nilai tertinggi dan nilai terendah, jangan terbalik ya. Nilai tertinggi kita lihat nilainya ini ya, nilai tertinggi itu nilainya yang kita lihat. Tapi kalau ada pertanyaan nilai paling banyak diperoleh siswa itu nilai berapa? Nah, kalau misalkan ada nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai berapa? Nah, kita lihat banyak siswanya di sini. Banyak siswanya kita tadi kan sudah menuliskan nih 4, 7, 10, 9 dan 5. Paling banyak di sini adalah 10 siswa. 10 siswa kita lihat di sini 10 siswa itu berada pada nilai berapa? Kita lihat. Oh, ternyata nilai 8. Berarti nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 8. Nah, itu tadi cara membaca diagram batang. Yang ketiga, sekarang kita akan belajar membaca diagram garis ya. Nah, di sini ada diagram garis yang menunjukkan jumlah kelulusan ya dari SD Merah Putih selama 5 tahun. Ya. Di sini tahun 2012 mengalami kelulusan ya sebanyak di titik sini antara 40 dan 50 ya, berarti 45 anak ya. Kemudian di tahun 2013 ya mengalami kelulusan sebanyak 50 anak ini ya. Kemudian tahun 2014 sejumlah 40 anak. Tahun 2015 sejumlah 60 anak. Dan di tahun 2016 sejumlah antara 50 dan 60 ya, berarti 55 anak. Nah, sekarang dari data diagram garis ini kita bisa lihat nih ya, sekarang dari tahun 2012 sampai tahun 2016 ternyata jumlah kelulusan paling sedikit berada di tahun 2014 ya, karena ada
40 siswa. Sedangkan yang paling banyak yaitu ada di tahun 2015 sejumlah 60 siswa. Ya. Nah, selanjutnya, lalu jika ditanyakan berapa banyak jumlah kelulusan siswa selama 5 tahun, ya, maka kita lihat jumlah kelulusan siswa selama 5 tahun, ya, berarti kita jumlahkan 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 60 dan ditambah 55. Berapa? 95 ditambah 40 135 tambah 60 195 ditambah 55 250, ya. Berarti selama 5 tahun ada 250 siswa yang mengalami kelulusan. Kemudian jika ada soal berapa selisih kelulusan terbanyak dan tersedikit adalah, ya, kita tadi sudah melihat yang terbanyak adalah 60 siswa di tahun 2015. Berarti 60, ya, dikurangi yang tersedikit 40, ya, di tahun 2014 dikurangi 40. Berarti selisih yang mengalami kelulusan terbanyak dan tersedikit adalah 20 siswa. Ya. Nah, itu tadi kita belajar tentang diagram garis. Nah, anak-anak, itu tadi kegiatan belajar kita hari ini. Kita sudah belajar membaca diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Nah, sebagai tugas di rumah, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal berikut ini. Di latihan soal ini, anak-anak mengerjakan, kemudian hasilnya dikirim ke Bapak Ibu. Jika kalian mengalami kesulitan, boleh silakan bisa bertanya dengan Bapak Ibu guru, ya. Sampai di sini dulu kegiatan belajar kita hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan belajar kita selanjutnya. Dadah. Dadah. Dan prihatin.